Siap ya. Oke. Ya, kita ada di minggu yang kelima. Ini minggu yang kelima. Pas kebetulan juga dengan libur anak-anak. Jadi banyak yang keluar. Ini yang gak keluar kita ada di sini. Oh, ada Hendra. Nanti si Grace dulu. Kita doakan Grace dulu. Grace boleh ke depan dulu. Grace aku doakan dulu. Ya, sebelum dengar firman Tuhan kita doakan Grace dulu. Oke. Ini anak yang hadir karena kuasa Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak ini Bapak. Sejak dari kecil, bahkan dari rahim ibunya, kami terus membawa anak ini ke dalam tangan Tuhan. Anak ini ada karena kami memintanya kepadamu. Kami berdoa buat anak ini, tumpangan tangan-Mu Bapak, serta lindungi pagari dan memberkati anak ini. Dalam nama Yesus, Roh-Mu turun dari hidupannya, menolongnya Bapak. Segala bakteri apapun, virus apapun, kami singkirkan itu semua dalam nama Yesus. Tubuh jiwa roh anak ini sehat selalu ada dalam lindungan-Mu. Tumbuh menjadi anak yang takut kepadamu, mengasihi Engkau. Berkati kedua orang tua yang ada. Nyatakan kuasa Tuhan, lindungi mereka Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya sebenarnya hari ini ada yang khotbah. Tapi saya ingin, karena kemarin saya topik khotbahnya adalah topik khotbah yang bebas, maka hari ini saya melanjutkan pelajaran kita. Saya ingin setiap 1 bulan itu kita belajar satu pelajaran tentang tema kita, yaitu betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Oke, saya mau kasih tahu ke Bobby, waktu saya dikasih durasinya 30 menit. Saya mau supaya ibadah kita tidak terlalu lama-lama. Nanti ada beberapa pendeta di bulan ini, bulan depan mereka khotbah. Saya juga nanti minta tolong bantu 30 menit. Ya, karena saya tahu saudara, kita di Jakarta kita udah sibuk. Kita ke gereja khotbah lama-lama juga nggak tahu. Saya nggak tahu kalau khotbah lama apakah Bapak Ibu nangkap apa enggak, saya ngerti. Karena riset menunjukkan 15 menit orang di kota metropolitan itu 15 menitnya dia nyimak. 15 menit kemudian dia udah main HP. Maka kan ada muncul gereja 1 jam saja. Sekalipun nanti lewat dari 1 jam. Ya, kita harus upayakan untuk hal itu. Saya minta waktu 30 menit. Nah, saudara, saya untuk belajar, ngajak kita sama-sama belajar tentang ini. Supaya saya mau di tahun 2024 ini sama-sama, baik gerejanya, baik jemaatnya, baik gembalanya, kita semua mengalami yang namanya betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Itu tujuan saya. 1 tahun itu saya mau untuk kita sama-sama belajar tentang itu. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dan kita sudah melewati, next slide-nya. Kita sudah bahas ini, 12 kehebatan Tuhan. 12 kehebatan Tuhan. Masih ingat gak? Kita sudah ada di bulan yang ke-6. Berarti kita sudah melalui 5 kehebatan Tuhan. Ya kan? Apa saja? Masih ingat? Berikut. Nah ini. Jadi saya mau menghadirkan itu kepada kita. Yang pertama adalah kehebatan yang pertama, Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Yang kedua, mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Di dalam Dia Allah telah memilih kita. Dalam kasih-Nya Ia menentukan kita. Terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Itu semua ada di dalam Efesus pasal yang ke-1. Ya. Kita belajar di Efesus pasal yang ke-1. Ya, karena jadi gembala gak gampang saudara. Saya harus menyiapkan khotbah. Kalau saya khotbahnya jadi pendeta keliling gak apa-apa. Saya siapkan satu topik. Saya keliling gereja. Kenapa?
ada pendeta yang Bapak Ibu mungkin idolakan. Ternyata topiknya itu satu tahun saya lihat, ya dia keliling ini gereja, saya ada di gereja ini, saya ada di gereja, satu topik. Tapi kalau jadi gembala gak gampang saudara. Kenapa? Kita harus mengeksegesa satu perikop supaya kita bisa menghadirkan satu pemahaman yang berbeda dalam topik khotbah kita. Jadi saya harus siapkan 12 karena 12 bulan jadi 12. Saya juga belum tahu bulan depan saya mau bahas apa, saya belum tahu. Tapi ini pun saya siapin, saya siapin itu penuh dengan doa dan mau supaya dapat inspirasinya, sehingga saya tengah-tengah malam bangun, bereskan dulu ini barang. Kadang belum dapat, Tuhan belum kasih ilhamnya, saya masih belum selesai. Tadi malam baru saya kelar. Nah, hari ini, minggu ini atau bulan ini, next berikutnya kita sampai di yang keenam, yang namanya ini, oleh darahnya kita beroleh penebusan. Salah satu kehebatan Tuhan, salah satu kehebatan yang kita belajar adalah belajar tentang kehebatan oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu darah Yesus. Ya, darah Yesus punya kekuatan, punya kehebatan yang luar biasa. Amin ya. Maka kan saudara, kalau ada istri saya, saking didoktrin tentang darah Yesus, misalnya motor kita jalan gitu kan, tiba-tiba oh darah Yesus, oh darah Yesus. Kenapa? Karena dia sadar bahwa darah Yesus itu yang melindungi dia. Dia sadar bahwa darah Yesus itu punya kuasa. Sama, saya juga dari kecil keluarga saya mendidik saya tentang ini. Darah Yesus itu punya kekuatan, punya kuasa. Sehingga saya dari kecil pun, masih kecil, saya di tengah hutan pun sama, saya pegang ini barang. Jadi saya pergi kemana-mana, ketemu ada yang menakutkan, saya selalu darah Yesus. Darah Yesus. Akhirnya saya bisa melewati semuanya. Nah, saudara saya kasih berikut, next slide-nya adalah gini. Di mana ayatnya? Di Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Darah Yesus memberikan kepada kita dikatakan pengampunan dosa. Coba ayat selanjutnya gini. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Nah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kapan pertama kali darah itu digunakan? Bapak Ibu tahu? Kapan pertama kali dan siapa yang pertama kali memperkenalkan tentang yang namanya darah? Tahu nggak ceritanya? Ya, kita flashback. Kalau kita Alkitab kita itu unik saudara ya. Sejarah kehidupan kita manusia semua sudah catat di dalam kitab. Mau dari awal sampai pada akhir sudah ditulis. Jadi kita nggak berdiri ngambang sendiri-sendiri, tafsir sendiri-sendiri enggak. Kalau kita mundur ke belakang, kita belajar yang pertama kali memperkenalkan darah itu adalah Tuhan itu sendiri. Di mana? Di Kejadian pasal yang ke-3, ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, yang pertama kali datang untuk memperkenalkan darah itu adalah Tuhan. Bagaimana kita tahu itu? Karena waktu Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, itu mereka coba mempergunakan cara mereka untuk menutupi kemaluannya, untuk menutupi ketelanjangannya. Itu adalah agama manusia. Agama yang manusia lakukan adalah dia berusaha untuk menutupi kesalahannya. Maka kan dibuat apa namanya? Daun. Dan perusahaan pertama yang diperkenalkan adalah perusahaan garment.
Ya, kalau kita baca di Kejadian pasal 3 ya, nah, kita ketemukan di situ. Lalu Tuhan datang, lalu Tuhan memperkenalkan kepada mereka cara untuk menyelesaikan ketelanjangan ini, cara untuk menyelesaikan pelanggaran kalian ini, cara supaya kalian hidupnya dibenar kembali. Ada korban darah. Tuhan mengambil kulit binatang dan Tuhan memakai itu kepada Adam dan Hawa. Pasti binatangnya dibunuh dulu. Gak mungkin ngambil kulitnya, binatangnya gak di. Ada gak kira-kira gue ambil kulitnya binatangnya, tapi gue gak mau binatangnya mati? Kan gak. Nah itu pertama kali darah diperkenalkan. Nah sejak itu saudara, segala sesuatu Bapak Ibu perhatikan di Alkitab. Sejak itu Kain dan Habel mempersembahkan apa? Korban. Ada yang Kain mempersembahkan sayur-sayuran, buah-buahan, sedangkan Habel mempersembahkan domba. Itu menggambarkan darah. Dan darah pertama yang tertumpah berkorban adalah siapa? Habel. Manusia pertama. Bayangkan, kira-kira Kain bunuh berapa orang saudara? Kain bukan hanya bunuh Habel, bunuh berapa orang? Karena manusia cuma ada berapa? Manusia 4. Kain bunuh 1, sisa berapa? Jadi berapa orang yang dibunuh? Bayangkan, kita nggak bisa tahu ya. Kita ini ada dari keturunan Set. Ya, kalau dari Kain, dia bukan hanya bunuh Kain, tapi dia bunuh generasi. Dia bukan hanya bunuh Habel, tapi dia bunuh generasi yang ada di dalam Habel. Kain melakukan satu pelanggaran yang luar biasa. Oke. Berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, dari mana kita dapat memperoleh darah Yesus? Darah Yesus memperolehnya dari mana? Nah ini yang saya mau supaya kita pahami. Dari kelas prabaptis kan sudah pernah saya uraikan. Darah Yesus itu penting. Dari mana kita peroleh darah Yesus? Dari mana? Dari menebus dosa. Dari mana kita memperoleh darah Yesus? Berikut ayatnya. Ayatnya di situ. Yohanes pasal 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar air dan darah dan air. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu melambangkan darahnya tertumpah dan ada mengalir air. Darah melambangkan darah Yesus dan air melambangkan baptisan. Jadi darah itu kita peroleh melalui 2 cara. Saya udah pernah uraikan itu di waktu kita masih di Hotel Ibis. Darah, bagaimana kita memperoleh darah Yesus? Kita memperoleh melalui baptisan air, dan darah Yesus kita memperoleh melalui perjamuan kudus. Amin. Karena gak mungkin ya, darah Yesus sudah tertumpah 2000 tahun yang lalu, sudah kering. Bagaimana dia bisa punya power, punya kuasa, punya kehebatan yang luar biasa kalau itu sudah kering? Ternyata Tuhan menyediakan sarana itu melalui peristiwa kematian, mengalir, gak kucuk-kucuk begitu ditombak, keluar air dan darah. Itu melambangkan semua. Melambangkan tentang apa? Baptisan air dan juga perjamuan kudus. Lewat baptisan air, kita semua sudah dibaptis. Ada yang sudah dibaptis belum? Sudah kelar semua ya, kita sudah lewat baptisan air dan juga lewat perjamuan kudus. Maka kan kita sebulan sekali mengadakan perjamuan kudus. Kita pikir bahwa perjamuan kudus itu roti dan anggur biasa saja. Enggak. Itu melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Darah Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Itu yang pertama. Itu bagaimana kita memperolehnya. Pertanyaan kita selanjutnya, berikutnya. Apa kehebatan darah Kristus buat iman saya? Bagaimana darah itu punya kekuatan? Bagaimana darah ini hebat dalam kehidupan saya? Itu perlu kita tahu. Sehingga di bulan ini dan tahun ini
saya ingin supaya pelajaran ini step by step. Ini pelajaran dasar. Kalau kita di sekolah teologi itu namanya pelajaran darah. Itu dibelajar khusus. Itu sesuatu yang sangat dasar sekali. Tapi itu selalu menjadi pegangan kita. Karena pelajaran dasar itu adalah pelajaran yang menjadi pegangan setiap orang Kristen. Nah, apa kehebatan darah Yesus bagi iman Kristen? Yang pertama adalah di Efesus pasal 7, beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ya, saya mau kasih peragaan lagi tapi takut nanti. Beroleh penebusan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia berdosa dan berbalik kepada manusia telah melangkah jauh dari Tuhan. Meninggalkan Tuhan, Tuhan mengusir manusia. Maka disebut katakan ada sesuatu yang menghalanginya, yaitu namanya dosa. Darah Yesus itu mengembalikan itu. Penebusan itu kayak gini ya, tadinya ini orang milik kita, tapi kita gadaikan. Sini suka menggadaikan atau pinjolkan. Kita menggadaikan itu. Nah, kita harus ngambil kembali. Nah, ketika kita ini miliknya Tuhan, Tuhan ciptakan kita miliknya Dia, tapi karena kita langgar perintah Tuhan, maka kita telah menggadaikan, kita telah hidupnya digadaikan kepada dosa. Tuhan mau menebus itu kembali. Lewat darah Yesus, Dia datang untuk menebus kehidupan kita. Maka saya mengatakan yang pertama adalah darah Yesus itu punya kehebatan untuk pengampunan dosa. Pertanyaan kita sekarang kenapa dosa harus dibereskan? Nah ini sih waktu kita kelas prabaptis waktu Ayumi sama Angel, nih saya kasih soal, jawabnya 100 ya. Kenapa dosa ini harus dibereskan? Tahu kan? Kenapa dosa ini harus dibereskan? Boleh nggak kita nggak usah dibereskan dosanya? Kita sudah selesai berbuat dosa saja dan kita tidak usah perlu dibereskan lagi. Ternyata saudara, ada 5 penyebab kenapa dosa harus dibereskan. Kalau dosa tidak dibereskan, coba next slide. Next slide-nya adalah saudara, kenapa dosa harus dibereskan? Karena ada 5 alasan. Karena dosa memisahkan kita dari Allah. Kejadian pasal 3 ayat 23, 24 dan ayat selanjutnya Bapak Ibu baca di situ. Yang kedua, kenapa dosa harus dibereskan? Karena kalau tidak dibereskan, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Maka kan Yesaya bilang, bukan tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menolong kita, bukan Tuhan tidak mampu untuk menolong kita, tapi karena dosamu harus dibereskan. Maka Tuhan pun berkata begini, kalau seseorang mau untuk datang menghadap Tuhan, dia teringat kepada saudaranya yang belum bisa, tinggalkan persembahan itu, pergi berdamai dulu. Artinya apa? Hatimu masih punya ganjalan dosa, bereskan dulu baru menghadap Tuhan. Baru doamu dikabulkan. Yang ketiga, tidak diberkati. Kalau dosa tidak dibereskan, maka kita tidak diberkati. Sebaliknya kita dikutuki. Yang keempat, kalau dosa tidak dibereskan, maka nama kita tidak akan terdaftar dalam buku kehidupan. Ini semua ini yang saya baptis Bapak Ibu itu ada punya nama baptis, dan nama baptis Bapak Ibu itu ketika dibaptis, nama Bapak Ibu sudah terdaftar dalam buku kehidupan. Karena apa? Karena dosanya sudah dibereskan. Pak, boleh enggak waktu kelas prabaptis, saya sudah dibaptis, boleh enggak saya masih bisa berbuat dosa? Masih bisa enggak kita berbuat dosa? Ya tadi pagi Pak, bangun-bangun saya ngomel Pak, itu sudah dosa. Ya kan? Marah-marah kan dosa juga kan? Nah. Tapi ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya kita harus tahu itu. Dosa yang mendatangkan maut apa? Artinya ada dosa yang benar-benar membuat kita hidup terputus selamanya dengan Tuhan. Yang pertama adalah dosa murtad, yang kedua dosa menghujat Roh Kudus. Itu tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita.
Murtad. Kita sudah baptis terima Tuhan, tapi kita tinggalkan Tuhan, ikut yang lain. Lalu yang kedua, menghujat Roh Kudus. Roh Kudus tiap hari mendorong kita, ayo beribadah, ayo berdoa, ayo rajin, ayo apalagi baca Alkitab, ayo. Tapi kita satu kali kita abaikan lama-lama dia mati. Pernah rasain nggak? Saya pernah rasain. Kayak gitu sudah. Nah yang kelima, kita masuk neraka. Nggak ada yang mau masuk neraka. Semua pasti mau masuk surga. Pertanyaannya, mau nggak dosanya dibereskan? Mau nggak kita ngaku kalau saya berdosa? Ayo, yang mau ngaku dosa maju ke depan. Yang mau ngaku dosa maju ke depan. Kita ngaku dosa bersama. Harus bereskan. Nah, yang kedua, karena saya tinggal 10 menit lagi. Yang kedua, apa kehebatan di Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai 7. Nah, saya tidak usah terlalu Bapak Ibu boleh membacakan. Ada kata anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelat, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu itu, waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu, pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Coba berikutnya ayat yang ke-12 dan 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu dari rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku tidak akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ini cerita yang tentang bagaimana Tuhan menghukum Firaun karena tidak melepaskan bangsa itu keluar untuk beribadah. Bapak Ibu perhatikan, perjuangan Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel itu tujuan utamanya supaya mereka beribadah. Tulah 1, tulah 2 tidak ada. Akhirnya masuk kepada tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 itu harus korban anak domba. Maka tadi saya anak domba saya kasih merah. Kenapa? Karena anak domba itu berbicara tentang darah siapa? Yesus. Harus tidak boleh bercacat. Tidak boleh cacat. Dan darah Yesus itu tidak ada cacatnya. Dan waktu Tuhan mengirimkan malaikat maut untuk memusnahkan seluruh umat. Bukan hanya orang Mesir, tapi semua orang Israel pun semua ditulahkan. Kalau dia tidak ada darah, maka dia akan mati. Tapi karena berita itu disampaikan kepada bangsa Israel, orang Mesir tidak tahu. Nah, sama berita itu pun saya sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini, bahwa darah Yesus itu punya kuasa. Yang kedua, darah Yesus punya kuasa. Yang kedua adalah darah Yesus punya kuasa. Ya, Matius pasal yang ke-26 ayat 8, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Next, berikutnya, darah Yesus punya kuasa, namanya apa? Melindungi kita. Sama seperti kemarin corona. Itu penyakit menular. Tuhan izinkan. Nah, saya nggak tahu satu saat Tuhan izinkan apalagi penyakit yang menular lagi, yang menular seluruh bumi ini. Corona itu kan cukup mencekam. Seperti itu. Tapi setiap orang yang di ambang pintunya ada darah, malaikat maut lewat. Ada perlindungan Tuhan lewat darah. Amin. Darah perjanjian yang telah Tuhan nyatakan. Dan darah itu kita peroleh melalui perjamuan kudus dan baptisan. Dalam kehidupan kita masing-masing sudah ada darah Yesus. Kita yang sudah dibaptis, kita terima perjamuan kudus, darah Yesus melindungi kita. Sehingga kita bisa terhindar dari segala
malapetaka. Pertanyaan kita sekarang adalah, kenapa kita ini harus dilindungi? Ya kan? Kenapa Tuhan itu mau melindungi kita? Kenapa Tuhan tidak mau lindungi orang lain saja? Kenapa harus bangsa Israel yang diprotek? Kenapa bukan orang Mesir? Tapi kenapa orang Israel yang harus dilindungi? Alasan umumnya ada 4 alasan, tapi alasan umumnya begini. Yang pertama adalah di Kejadian pasal yang ke-1 ayat 27, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Kenapa Tuhan itu mau melindungi kita? Karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupanya Dia. Ya, jadi sekalipun ini rambut sudah putih, makin tua, makin bagaimanapun, ini barang diciptakan menurut gambarnya, rupanya Tuhan. Amin ya. Ya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa yang Tuhan. Itulah alasan kenapa Tuhan itu mau melindungi kita, mau mengampuni kita, mau datang ke dalam dunia, turun datang ke dalam dunia untuk menolong kita. Karena itu saudara, kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Dia. Kenapa Dia tidak menubuh setan? Karena setan tidak diciptakan menurut gambar dan rupanya Dia. Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa. Amin. Jadi kita ini tahu bahwa saya ini punya sesuatu yang luar biasa. Alasan yang kedua adalah di Yesaya pasal yang ke-43 ayat 5. Karena kita ini berharga dan mulia. Alasan inilah Tuhan itu mau melindungi kita. Alasan pertama dan 2, ini hampir semua manusia. Tuhan mau melindungi semua manusia. Ya, karena semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, karena semua manusia berharga di mata Tuhan. Ya, semua manusia. Tapi kalau kita perhatikan di alasan berikutnya, di alasan 3 dan 4, ini akan lebih ini lagi saudara. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mataku. Ini dia fokuskan lagi kepada bukan bangsa-bangsa, tapi dia fokuskan kepada orang pilihannya dia. Siapa? Bangsa Israel. Dia fokuskan lagi. Siapa menjamah dia biji matanya Tuhan. Amin ya. Tuhan itu melindungi kita karena kita ini biji matanya Tuhan. Adakah orang kalau matanya sakit bisa nggak dilindungi? Pasti dia lindungi. Kita datang semua ke sini bisa tahu tempat ini karena kita tahu apa? Punya mata. Coba nggak punya mata, ya kan? Dituntun kan? Dituntun. Nah, kita punya mata. Karena mata itu pelita. Kita biji matanya Tuhan. Tuhan peduli dengan kita. Bagaimanapun Tuhan tetap membela kita. Dan yang terakhir ini kenapa? Karena gini saudara. 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 9. Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Di sini katakan, kamulah bangsa yang terpilih. Kenapa Tuhan itu tidak menghukum, kenapa Tuhan harus menghukum Mesir, tidak menghukum bangsa Israel? Karena dia pilih. Siapa yang dia pilih? Abraham. Dan waktu dia pilih, dia ikatkan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kita belajar tentang perjanjian Tuhan dengan Abraham, luar biasa. Sampai hari ini Tuhan itu ikatkan perjanjian dengan Abraham. Barang siapa memberkati engkau akan diberkati. Barang siapa mengutuki engkau akan dikutuk. Dan sejak itu, perjanjian itu berlaku sampai hari ini. Maka saudara, di Alkitab juga kita diajarkan, kita jangan ikut-ikutan dengan orang lain mengutuki bangsa Israel. Biarkan Indonesia mengutuki, kita jangan. Saya selalu doa untuk memberkati bangsa Israel. Kalau kita pelajari di dalam suratan Paulus, oleh mereka kita dapat bagian keselamatan. Kita ini Israel yang dicangkokkan. Israel induknya mereka.
Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Indonesia. Mau buat bagaimanapun orang bilang, oh itu bangsa yang tegak-teguk. Iya, tapi Tuhan ikatkan perjanjian dengan mereka. Sampai hari ini perjanjian itu belum dibatalkan. Oh, bangsa Israel kan itu perjanjian lama. Sejarah belum berakhir, sejarah masih berlaku. Kapan mereka akan diselamatkan? Alkitab menubuatkan mereka akan diselamatkan. Ada satu masa mereka akan dikasih kesempatan untuk mereka bertobat. Di situ semua bangsa-bangsa akan bertobat. Kesempatan itu diberikan. Maka masa kita hidup di masa anugerah. Masa anugerah ini pun nanti akan berakhir seperti berakhirnya masa peristiwa Nuh. Berakhir. Disitulah kesempatan Tuhan berikan. Hati mereka mulai diubahkan untuk tidak keras lagi. Untuk tidak mata mereka dibukakan. Supaya mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Amin. Nah ini adalah, udah selesai. Ini adalah alasan saya menghadirkan ini kepada kita. Supaya kita sama-sama tahu tentang apa hebatnya darah Yesus buat saya. Dari mana saya memperolehnya? Saya memperolehnya melalui baptisan air dan juga perjamuan kudus. Ingat itu ya, itu pelajaran dasar banget. Jadi kita minggu depan kita perjamuan kudus harus hadir. Karena itu sesuatu yang sakral, namanya sakramen. Kalau di bahasa Italia sakramentul. Itu sesuatu yang sakral. Dan itu sesuatu yang dijamin oleh Tuhan, sesuatu yang Tuhan lakukan. Dan Bapak Ibu jangan juga ikut-ikutan. Ada lagi saudara. Jadi ada orang yang perjamuan kudus itu disiapkan benar-benar, Alkitab bilang dipersiapkan. Bukan tiap minggu atau tiap hari. Ada orang perjamuan kudus dia tiap hari. Enggak saudara. Kita jangan salah persepsi juga. Saya juga bingung. Saya pergi ke doain satu teman. Dia tiap pagi ambil roti, minum anggur. Saya bilang waduh. Itu sesuatu yang kita bilang itu dipersiapkan sedemikian rupa. Karena sakral. Kalau kita tiap hari makan roti dan minum anggur, udah hilang sakralnya. Kenapa? Sudah biasa hampir udah dia ambil roti, dia makan sebentar, dia komat kami sebentar, dia pergi. Sudah biasa. Kalau gitu ngapain lu pakai begitu? Kita cukup doakan saja dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa atas kehidupan saya, membalut saya, melindungi saya pergi, selesai. Ya kan? Karena itu sesuatu yang sakral, dipersiapkan dengan sakral juga. Tidak dipersiapkan dengan asal-asalan. Ya, oke. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di siang hari ini biarlah inilah menjadi pelajaran bagi kami. Sama-sama kami belajar tentang kehebatan darah-Mu dalam kehidupan kami. Darah Yesus berkuasa atas kehidupan kami, membalut kami, menyucikan kami, menguduskan kami. Semua kami yang ada, kami dikuatkan, kami dimampukan. Mengerti tentang kekuatan kuasa-Mu. Darah yang mengampuni kami. Dan Kau selalu datang untuk memberikan perlindungan atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Kita memberikan persembahan dulu. Habis itu baru pengumuman. Petugas kolektor. Petugas kolektor. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ingin memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap tangan yang memberi maupun yang tidak memberi ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ya Tuhan boleh semakin memperluas kerajaan-Mu dalam tempat ini. Kami boleh menjangkau jiwa-jiwa baru ya Tuhan melalui apa yang kami berikan dalam tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi nyanyikan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Ya, pengumuman AI nggak bisa. Mana Yoel? Ada pengumuman? Biasa aja. Oke.